Bang Rindu, ruang inspirasi dan diskusi. Menjadi konten kreator kini bukan sekedar hobi, tapi juga profesi yang menjanjikan. Banyak anak muda yang bermimpi dikenal lewat karya digital dari YouTube, TikTok, hingga Instagram. Namun, bagaimana cara mengubah mimpi itu menjadi aksi nyata? Apa saja tantangan di balik layar seorang konten kreator? Dan bagaimana agar konten yang dibuat tidak hanya viral, tapi juga bermanfaat? Simak perbincangan inspiratif pagi ini dalam live program Rindu, ruang inspirasi dan diskusi. Dalam 1 jam ke depan dengan tema dari mimpi ke aksi menjadi konten kreator yang sukses. Pagi ini sudah hadir di studio Rindu, ruang inspirasi dan diskusi, sosok pemuda yang inspiratif, kreatif, dan berhasil menjadi media sosial sebagai ruang berkarya berbagi hal positif yang dikenal lewat konten TikTok. Simak perbincangan saya dengan seorang anak muda yang bagaimana cara menjadi pemuda konten kreator yang sukses. Di sini sudah kedatangan Mbak Sylvia. Selamat pagi Mbak Sylvia. Pagi Mbak Lutfi. Apa kabar Mbak Sylvia? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Sylvia hari ini. Boleh cerita sedikit-sedikit Mbak Sylvia? Apa yang memotivasikan Mbak Sylvia menjadi seorang konten kreator? Baik, mulai menjawab ya Mbak. Motivasi saya menjadi konten kreator adalah keinginan untuk berbagi hal-hal positif sekaligus menyalurkan kreativitas. Melalui konten saya dapat menyampaikan pesan yang bermanfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Berarti banyak manfaat dari konten Mbak Sylvia. Oke, selanjutnya bagaimana awal perjalanan Mbak Sylvia hingga bisa dikenal di dunia digital? Baik, saya memulai pembelajaran sebagai konten kreator ini Mbak sederhana dan berlatar terbatas dengan terus belajar, mengevaluasi respon audiens dan konten yang saya buat perlahan mulai dikenal. Berarti awal mulanya dari seadanya aja Mbak? Ya, dari saya mencoba dan akhirnya alhamdulillahnya dikenal oleh banyak orang. Banyak anak muda yang ingin menjadi konten kreator, tapi bingung mulai dari mana. Apa langkah pertama yang paling penting yang dilakukan? Baik, langkah pentingnya adalah mengenal minat dan kemampuan diri sendiri. Selain itu, berbagi melalui tanpa takut salah karena proses belajar datang dan dari pengalaman. Berarti Mbak dimulai dari pengalaman Mbak? Ya, kita bisa memulai konten kreator cuma dari pengalaman kita, dari apa hobi kita, jadi untuk kita sampaikan ke media sosial. Selanjutnya adalah membuat konten. Ide sering kali menjadi kendala. Bagaimana cara Mbak Sylvia menemukan dan mengembangkan ide kreatif tersebut? Baik, ide konten dapat diperoleh dari pengalaman pribadi tadi yang saya bicarakan, isu yang sedang tren serta kebutuhan audiens. Ide tersebut kemudian dikembangkan dengan sudut pandang yang unik dan sesuai karakter konten kreator. Seberapa penting konsisten dalam membangun personal branding di media sosial? Konsisten yang sangat penting itu untuk membangun kepercayaan audiens dengan tema dan gaya yang jelas, profesional, branding, dan terbentuk secara bertahap. Selanjutnya, tantangan apa saja yang Mbak Sylvia alami dalam membuat konten kreator ini? Baik, tantangan terbesar adalah rasa jenuh dan kritik dari penonton. Hal ini dapat diatasi dengan mengambil jeda, melakukan evaluasi, dan tetap fokus pada tujuan awal berkarya. Bagaimana menjaga agar konten tetap positif dan memberikan dampak baik bagi penonton? Baik, saya sendiri selalu memperhatikan isi dan dampak konten agar tetap edukasi, inspiratif, dan menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, dalam dunia digital, algoritma sering berubah. Bagaimana cara beradaptasi agar konten tetap relevan? Adaptasi itu dilakukan dengan terus-menerus belajar, berkembang, upfront, mengikuti tren, dan memaksimalkan fitur yang tersedia tanpa mengabaikan kualitas konten. Selanjutnya Mbak Sylvia, apakah konten kreator bisa menjadi profesi tetap dan berpenghasilan stabil? Bagaimana cara mengelola keuangannya? Baik, selama saya jadi konten kreator bisa menjadi profesional, tetapi jika dijalani secara profesional, pengelolaan uang yang baik sangat penting agar penghasilan tetap stabil.
Terakhir Mbak Sylvia, apa pesan dan motivasi Mbak Sylvia bagi anak muda yang bermimpi menjadi konten kreator yang sukses? Baik, inspirasi dari saya yaitu jangan ragu untuk memulai dan percaya diri pada kemampuan bermanfaat potensial lokal sebagai ciri khas, tetap konsisten dan jangan mudah menyerah dalam meraih kesuksesan. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Baik, itulah cerita awal mulanya Mbak Sylvia menjadi konten kreator. Terima kasih Mbak Sylvia sudah berbagi ilmu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya selama proses live berlangsung. Terima kasih sudah menonton Live Rindu, Ruang Inspirasi dan Diskusi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.